Hai semua, perkenalkan saya Nida Usada dari Sangga Lili. Saya di sini sebagai pimpinan Sangga. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nashwa Korota Ayun dari Sangga Lili. Di sini saya sebagai wakil pimpinan Sangga. Assalamualaikum, nama saya Fitri Triwahyuni sebagai anggota Sangga Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifta Ramadan Ardika Putri dari Sangga Lili sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Ismil Mawari dari Sangga Lili. Di sini saya sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Nasyoni Syahadia dari Sangga Lili. Saya di sini sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Natania Agatha dari Sangga Lili. Di sini saya sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Risa Sinta Boru Simanjuntak dari Sangga Lili. Saya di sini sebagai anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Skaryahia. Saya sebagai anggota dari Sangga Lili. Nama saya Sharon Mekan Christine. Saya dari kelas 10 IPS 1 dan dari Sangga Lili. Halo, nama saya Tania Febrianti, Sayudani Putri dari Sangga Lili. Hai, aku Tania Zurfa Mutia dari Sangga Lili, aku sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Tifilia Hebrizildora dari Sangga Lili. Perkenalkan, nama saya Tisha Lutfia Zabrina dari Sangga Lili. Di sini saya sebagai anggota. Perkenalkan, saya Dija Marsyada dari Sangga Lili. Di sini saya sebagai anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Nahdanila dari kelas 10 IPA 2 dari Sangga Lili. Jadi saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pramuka. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga dari 7 sampai 10 tahun, pramuka penggalang dari 11 sampai 15 tahun, pramuka penegak dari 16 sampai 20 tahun, dan pramuka pandega 21 sampai 25 tahun. Kelompok anggota yang lain yaitu pembina pramuka, andalan pramuka, korps pelatih pramuka, pamong saka pramuka, staf kuartir, dan majelis pembimbing. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kepramukaan. Apa sih itu kepramukaan? Jadi, kepramukaan adalah proses pendidikan di luar sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, serta praktis dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang bertujuan untuk membentuk watak, akhlak, dan budi pekerti yang luhur. Dan kepramukaan adalah sistem pendidikan kepaduan yang disesuaikan dengan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, apa itu Gerakan Pramuka? Gerakan Pramuka Indonesia adalah nama organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan dan dilaksanakan di Indonesia. Nah, kalau kata pramuka sendiri berasal dari singkatan apa sih? Jadi, kata pramuka berasal dari singkatan Praja Muda Karana dengan arti orang muda yang suka berkarya. Pramuka bertujuan membentuk setiap pramuka memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani, serta menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada NKRI, menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri, bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama makhluk hidup dan lingkungan. Materi yang kelima yaitu keanggotaan. Anggota Gerakan Pramuka terdiri dari anggota muda dan anggota dewasa. Anggota muda adalah peserta didik Gerakan Pramuka yang dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama yaitu golongan siaga, yang kedua golongan penggalang, yang ketiga golongan penegak, dan yang keempat golongan pandega. Golongan siaga berusia 7 sampai 10 tahun, golongan penggalang berusia 11 sampai 15 tahun, golongan penegak berusia 16 sampai 20 tahun, dan golongan pandega berusia 21 sampai 25 tahun.
Anggota yang berusia di atas 21 tahun disebut anggota dewasa. Anggota dewasa terdiri atas yang pertama sebagai tenaga pendidik, yaitu ada pembina pramuka, pelatih pramuka, pembantu pramuka, pamongsaka, dan instruktur saka. Yang kedua sebagai fungsionaris, terdiri atas ketua dan andalan kuartir, staf kuartir, majelis pembimbing, dan pimpinan saka. Yang ketiga anggota gugus dharma Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka Indonesia menjadikan Gerakan Pramuka sebagai organisasi kepanduan terbesar di dunia. Lagu kepramukaan. Nah, di lagu kepramukaan ini saya akan memberikan contoh yaitu lagu himne pramuka. Nah, lagu himne pramuka ini diciptakan oleh seorang pejuang, pengubah lagu dan juga tokoh pramuka, yaitu H. Mutahar. Nah, lagu ini sering sekali dinyanyikan dalam upacara-upacara gerakan pramuka. Tidak hanya itu saja contohnya, contoh dari lagu kepramukaan lainnya yaitu ada Mars Gerakan Pramuka dan juga lagu Pramuka Mandiri. Dan masih banyak lagi contoh-contoh dari lagu kepramukaan. Moto Gerakan Pramuka merupakan bagian terpadu dari proses pendidikan untuk mengingatkan setiap anggota pramuka bahwa setiap mengikuti kegiatan berarti mempersiapkan diri untuk mengamalkan kode kehormatan pramuka. Moto Gerakan Pramuka wajib dihayati dan selalu diingat agar anggota pramuka tidak lepas dari upaya merealisasikan satya dan mengamalkan dharma di seluruh kehidupannya. Untuk mengingatkan kebanggaan dari kekompakan dalam satuan pramuka, selain wajib menggunakan moto Gerakan Pramuka, dimungkinkan satuan membuat moto satuan sendiri. Lalu ada prinsip dasar kepramukaan. Sebelum itu, prinsip dasar adalah asas yang paling mendasar yang menjadi dasar dalam berpikir dan bertindak. Prinsip dasar kepramukaan merupakan seperangkat jiwa dan norma hidup yang dimiliki oleh seorang pramuka dalam bertingkah laku sehari-hari, baik sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, sebagai individu, dan sebagai anggota masyarakat. Prinsip-prinsip dasar gerakan pramuka adalah 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama makhluk hidup dan alam. 3. Peduli terhadap diri sendiri. 4. Taat pada kode kehormatan pramuka. Prinsip-prinsip tadi memiliki dua fungsi, yaitu sebagai norma hidup anggota gerakan pramuka dan sebagai landasan kode etik gerakan pramuka. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode kepramukaan. Metode kepramukaan adalah prosedur dan cara untuk mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar kepramukaan. Setiap unsur dalam metode kepramukaan memiliki fungsi pendidikan spesifik yang secara bersama-sama dan keseluruhan saling memperkuat dan menunjang tercapainya tujuan pendidikan kepramukaan. Apa itu ambalan dan arti dari Cakra Puspapatra? Kata imbalan berarti satuan organisasi. Di SMA Vidatra memiliki satuan organisasi yang bernama Cakra Puspapatra, yang berarti cakra senjata, puspa bunga, dan patra diambil dari Vidya Dahana Patra. Pramuka memiliki beberapa proker, diantaranya ada OCP. OCP adalah singkatan dari orientasi calon penegak. Biasanya OCP dilakukan para peserta pramuka wajib SMP. Yang kedua ada OTT. OTT adalah singkatan dari orientasi tamu tegak. Biasanya OTT dilakukan untuk peserta pramuka wajib SMA. Yang ketiga ada penegak bantara, adalah tingkatan syarat-syarat kecakapan umum pertama dalam satuan pramuka penegak sebelum penegak laksana. Nah, selanjutnya itu ada bivak. Bivak itu berasal dari bahasa Prancis, yaitu bivak yang artinya tempat berlindung sementara atau darurat dari aneka gangguan cuaca, binatang buas, dan angin. Yang terakhir adalah survival atau survival, yaitu perjalanan. Survive itu artinya bertahan hidup, sedangkan survival atau survival itu artinya
mampu melepaskan diri dari keadaan sulit guna mempertahankan diri di alam bebas. Nah, dalam survival itu kita tidak boleh makan dan minum sembarangan loh. Jadi, ada ciri-ciri tumbuhan yang bisa kita makan. Yang pertama itu tumbuhannya itu tidak berduri, terus daunnya itu bolong karena dimakan oleh makhluk hidup lainnya, dan warna buahnya itu tidak mencolok. Kalau misalnya air yang bisa kita minum itu yang pertama, air sungai yang mengalir, terus airnya itu tidak keruh dan tidak berbau. Nah, dalam mendirikan tenda, kita itu juga nggak bisa sembarangan loh. Jadi yang pertama, kita tuh harus kalau bisa cari yang di dekat pemukiman warga. Habis itu cari tempat yang aman, maksudnya kayak jauh gitu dari binatang buas. Habis itu buatlah selokan di samping tenda dan taburkan garam serta cari lahan yang datar. Dalam lambang Bantara, warna hijau tua memiliki arti kemakmuran dan melambangkan diri yang selalu tumbuh untuk mencari tahu banyak hal untuk kemajuan negara. Sedangkan warna kuning emas melambangkan keluhuran dan kejujuran pramuka. Bantara juga disimpan di pundak karena mengibaratkan tanggung jawab yang tidak ringan, yang harus dipikulnya sebagai kader bangsa dan negara. Tanda jejak. Tanda jejak adalah tanda yang menunjukkan sesuatu, apakah itu arah jalan atau hal lain tentang peristiwa atau kejadian. Jadi ada 4 tanda jejak. Yang pertama, tanda jejak yang dibuat di atas tanah. Yang kedua, tanda jejak yang dibuat dari batu. Yang ketiga, tanda jejak yang dibuat dari rumput. Yang keempat, tanda jejak yang dibuat dari ranting. Jadi ini adalah contoh tanda jejak yang dibuat di atas tanah. Ini dia. Dan selanjutnya, ini tanda jejak, contoh tanda jejak yang dibuat di rumput. Dibuat dari rumput. Yang ini contoh tanda jejak yang dibuat dari batu. Dan selanjutnya yang di bawah itu tanda jejak yang dibuat dari ranting. Di sini azimut terdiri atas 3 macam. Yang pertama ada azimut yang sebenarnya, yaitu besar sudut yang terbentuk antara utara yang sebenarnya. Nah, ini nih utara yang mengarah pada kutub utara bumi dengan titik sasarannya. Dan yang kedua ada azimut magnetis yang besar sudutnya terbentuk antara utara magnetik, yang artinya dia ditujukan oleh jarum kompas dengan titik sasarannya. Dan yang ketiga yang terakhir itu ada azimut peta, yaitu besar sudut yang terbentuk antara utara peta atau pada peta. Nah, ini dengan titik sasarannya juga. Nah, kalau back azimut itu kebalikan dari azimut. Jadi sudutnya itu terbentuk berbalik dari azimut. Saya akan menjelaskan tentang tanda pengenal pada pramuka. Tanda pengenal. Tanda pengenal gerakan pramuka adalah tanda-tanda yang dikenakan pada seragam pramuka yang dapat menunjukkan identitas seorang pramuka. Terdapat 6 tanda pengenal pada pramuka. Di antaranya adalah yang pertama ada tanda umum. Tanda umum ini digunakan untuk dipakai secara umum oleh semua anggota gerakan pramuka yang telah dilantik. Yang kedua ada tanda satuan. Tanda satuan ini digunakan untuk menunjukkan suatu tempat atau lokasi tempat tinggal pemakainya. Yang ketiga ada tanda jabatan. Tanda jabatan ini digunakan untuk menunjukkan jabatan dan tanggung jawab sandang dalam lingkup gerakan pramuka. Yang keempat ada tanda kecakapan. Tanda kecakapan ini digunakan untuk menunjukkan kecakapan, keterampilan, ketangkasan, kemampuan, sikap, dan usaha dari seorang pramuka dalam bidang tertentu sesuai tingkatan. Yang kelima ada tanda pramuka Garuda. Tanda ini merupakan tingkatan tertinggi dari setiap golongannya. Nah, yang terakhir yaitu yang keenam ada tanda kehormatan. Tanda kehormatan ini merupakan tanda yang menunjukkan jasa atau penghargaan yang diberikan pada seseorang atas jasanya. Dharma bakti yang dianggap cukup bermutu dan berguna bagi gerakan pramuka dunia masyarakat. Mohon maaf jika ada salah kata, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian perkenalan dan penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.